Dedengkot NU garis ngaceng Idrus Ramli. Berapa bakul tulang yang telah engkau nikmati hingga rela menyebarkan dusta bahwa nasab Wali Songo engkau katakan satu jalur dengan Mbak Alawi. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi, satu jalur dengan nasab Ba'alwi, sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah. Tidak masalah membela daripada nasab daripada Sayyid Ba'alwi, tetapi jangan lupa juga bahwa Wali Songo ini juga harus dibela, jangan sampai diputuskan. Kalau duriannya diputuskan berarti Wali Songo kan mandul semua. Telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Nah, yang saya sayangkan itu dulu itu kemana semua ini. Idrus Ramli juga kemana, beliau seorang alim juga ya. Ketika Wali Songo mulai dikaburkan anak cucunya ini kemana semua gitu. Idrus Ramli. Sebenarnya kita sangat muak membahas jenis manusia yang satu ini. Dari dulu kita sangat jijik melihat tampangnya yang sok paling lurus dan merasa paling benar keislamannya. Sehingga para kiai yang ada di jajaran struktural Nahdlatul Ulama hampir semuanya ia anggap salah hanya karena pemahaman agamanya tidak sepaham dengan yang ada di otak dia. Bahkan karena menganggap dirinya adalah yang paling lurus jalan keislamannya, ia pun membuat NU Tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa PBNU dihuni oleh ulama-ulama liberal dan Syiah dengan harapan warga Nahdiyin akan mengikuti struktural NU yang diciptakan oleh dia. Bagi warga NU yang bodoh tidak mengetahui hakikat sebenarnya, tentu saja mereka akan terpengaruh dengan cocotnya yang sok paling lurus dalam beragama. Tapi bagi kita yang tahu hakikat di balik itu semua, apa yang dilakukan oleh dia membuat NU Tandingan dengan embel-embel lurus di belakangnya adalah bentuk ekspresi sakit hatinya dia yang merasa dipermalukan akibat hanya mendapatkan satu suara ketika mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena itulah kita sangat jijik melihat tampangnya, dan ternyata sekarang kita terpaksa juga untuk membahasnya karena lagi-lagi penyebaran dusta bahwa Wali Songo masih satu jalur nasabnya dengan kaum Habib keturunan Ubaidillah masih terus masif digaungkan oleh anjing-anjing penjaga kaum Robitoh Alawiyah. Sebenarnya jenuh juga mengcounter kelakuan mereka yang terus menyebarkan dusta, karena sudah tak terhitung berapa kali kita memberikan bukti yang nyata jika nasab Wali Songo yang sejalur dengan kaum Habib adalah hasil dari pembelokan nasab dan sejarah Nusantara di masa penjajah Belanda. Buktinya sangat banyak mengenai itu semua, mulai dari pengakuan orang Maktab Daimi Robitoh Alawiyah bahwa yang menisbatkan Wali Songo sebagai keturunan Ubaidillah bukanlah ahli nasab melainkan ahli sejarah dari penjajah Belanda. Lalu terkuaknya kepalsuan manuskrip Kertabumi yang katanya adalah karya putra Raja Cirebon Pangeran Wangsakerta, yang mana isinya memuat nasab Wali Songo sejalur dengan Ubaidillah, namun ternyata jenis kertasnya adalah kertas yang sama dengan masa kita. Dan yang paling penting dari semua bukti yang ada adalah manuskrip yang dimiliki oleh para zuriat Wali Songo yang ternyata nasab leluhur mereka sama sekali bukanlah keturunan dari leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah. Jika semua bukti dan fakta sudah begitu jelasnya, lalu kenapa kaum Habib dan para anjing penjaganya tetap ngotot mengatakan Wali Songo nasabnya tersambung kepada Ubaidillah seperti yang difatwakan oleh Robitoh Alawiyah? Apakah kaum Habib dan para anjing penjaganya memang sengaja mempropagandakan itu semua supaya kedustaan bahwa Wali Songo masih keluarga dengan kaum Habib terus dipercaya oleh orang-orang Nusantara? Jika memang itu jawabannya, maka kita hanya bisa berdoa supaya Allah Ta'ala kelak akan mengampuni dosa kalian semua. Dan untuk umat Islam bangsa Nusantara yang lebih percaya dengan kata-kata mereka karena menganggap kita adalah pengadu domba dan pemecah belah. Ya, narasi kita memang terlihat seperti sedang memecah belah dan mengadu domba. Tapi diakui atau tidak, tuduhan kalian terhadap kita adalah karena apa yang kita sampaikan memang tidak bisa dibantah oleh nalar kalian semua.
Begitu pula tentang nasab kaum Habib yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Ego kalian memang tidak bisa menerima, tapi ketika akal sehat kalian yang bicara, kita berani jamin akal waras kalian tidak akan bisa membantah hujah yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan bukti ilmiahnya. Dan akal waras kalian pun sudah pasti ada sedikit pemberontakan terhadap hujah Idrus Ramli yang mengajak kita untuk taklid buta, percaya kaum Habib adalah zuriat Rasulillah, walau tidak ada satupun bukti yang bisa dipercaya. Kalau kita ini NU atau Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu percaya kepada para ulama yang muktabar, para ulama yang thiqah, kita percaya. Walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil. Walaupun apa yang mereka sampaikan tidak menyertakan bukti atau dalil. Kalau Anda ingin membahas nasab Alwi, jangan setengah-setengah. Apalagi panjenengan bukan hanya setengah-setengah, belum seperempatnya saja memasuki pembahasan nasab Alwi. Dalil panjenengan untuk menyambungkan atau mensahihkan nasab Alwi kepada Rasulullah hanya memakai satu kitab. Ketika Kiai Idrus Ramli membaca kitab Tabaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas dan halamannya disebutkan halaman 344, dan setelah saya cek bahwa di dalam halaman 344 itu sama sekali pengarang tidak menyinggung masalah nasabnya para wali songo, tidak. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi, satu jalur dengan nasab Ba'alwi. Dengan entengnya Kiai Idrus Ramli mengatakan bahwa jalur nasab Habaib dan Wali Songo itu satu jalur, ya, sampai ke Ubaidillah. Ini artinya apa? Artinya bahwa Kiai Idrus Ramli melakukan kedustaan. Untuk pembahasan nasab ini level panjenengan sama seperti saya, hanya membaca dan taklid buta. Bagaikan anjing peliharaan yang selalu setia menjaga tuannya, tidak peduli sang tuan telah berbuat salah. Itulah perumpamaan yang pantas untuk menggambarkan orang-orang yang membela secara membabi buta kaum Habib keturunan Ubaidillah. Bahkan statusnya bisa lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena mereka tak cuma sekedar menjaga, tapi justru ikut berbuat kejahatan dengan menyebarkan dusta sang tuan majikannya, mengklaim Wali Songo yang bukan siapa-siapa mereka, diakui sebagai keluarga yang masih sejalur nasabnya. Tujuannya jelas agar golongan mereka dimuliakan oleh orang-orang Nusantara, karena Wali Songo yang mengislamkan leluhur kita dianggap bagian dari leluhur mereka. Kelicikan kaum Habib pun menjadi sangat sempurna ketika Wali Songo yang diklaim masih bagian dari keluarga mereka. Para zuriat Wali Songo diingkari keberadaannya, bahkan dinarasikan Wali Songo tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah meneruskan nasabnya. Dan tujuan mereka jelas agar status mereka yang dianggap sebagai zuriat Rasulillah tidak tersaingi oleh zuriat Nabi dari kabilah lainnya, khususnya para zuriat Wali Songo yang leluhurnya adalah penyebar agama Islam di bumi Nusantara. Kezaliman kaum Habib kepada zuriat Wali Songo adalah bentuk kejahatan besar yang sangat luar biasa biadabnya, sehingga jika ada manusia yang ikut menyebarkan dusta bahwa Wali Songo masih sejalur nasabnya dengan golongan mereka, maka sungguh dia jauh lebih hina dari seekor anjing penjaga, karena ia tak cuma sekedar menjaga, namun ikut serta pula dalam menyebarkan dusta sang tuan majikannya.